uang duka, kemudian juga ganti kerugian juga dapat diberikan kepada yang mengalami cacat gitu. Jadi itu semuanya hak-hak masyarakat. Namun ini menjadi sebuah problem. Pertanyaan mendasar yang harus kita jawab adalah, apakah masyarakat korban gempa atau korban bencana hari ini Sumatera Barat sudah tahu dan mengerti tidak dengan hak-haknya ini? Nah, ini yang temuan kita di lapangan, ini sangat minim masyarakat tahu dengan hak-haknya itu gitu. Nah, oleh karena itu memang ini yang menjadi sebuah hal penting juga dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana menginformasikan, menjelaskan kepada masyarakat bahwa masyarakat itu punya hak. Kalau tidak, ini akan terjadi proses-proses peminggiran. Proses-proses yang masyarakat dibodohi dalam rangka hak-hak mereka sendiri. Jadi jangan sampai nanti ketika bencana semuanya karena semuanya bisa lah dibatasi, dikurangi segala macam. Sementara aturan kita sudah jelas ini adalah hak. Terkait dengan itu, bagaimanapun ini adalah sebuah hak asasi manusia yang harus dipenuhi dan ini wajib. Jika terjadi pelanggaran terhadap hak-hak ini, terutama yang menyangkut terkait dengan kebutuhan dasar dan penyaluran bantuan, ini akan berakibat terhadap implikasi hukum. Akan berakibat terhadap tindak pidana korupsi, karena semua bantuan yang ada, baik dari pemerintah sendiri, NGO internasional swasta, ketika masuk itu ke pemerintah, itu menjadi dana negara. Dan ketika penyimpangan di situ terjadi, ini adalah tindak pidana korupsi. Dan wali kota pada hari ini itu sudah termasuk yang dilaporkan untuk kasus korupsi gempa 2009 ke KPK. Kemudian juga ada persoalan juga kasus bantuan gempa ini dilakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak tepat sasaran. Saya beri contoh misalnya, kita sederhana saja contohnya, kios darurat Pasaraya Padang. Itu digunakan dana tanggap darurat dan itu dibuat pada tanggap darurat. Hanya diuntukkan untuk korban gempa. Dari data kita, hanya 30 pedagang Pasaraya Padang yang korban gempa. Ternyata dibuat menjadi 1.100 kios. Pertanyaan 800 kios ini memakai uang negara yang tidak tepat sasaran dan ini bisa diindikasikan sebuah penyalahgunaan. Bahkan juga dana tanggap darurat yang merupakan dana siap pakai, ternyata itu juga dikontrakkan kepada Yonif 13 TNI untuk pembuatan kios. TNI di sini sesuai Undang-Undang Perlindungan Bencana, dia wajib untuk dikerahkan semua kemampuannya pada saat tanggap darurat itu tanpa harus ada mengeluarkan biaya apapun kecuali operasionalnya. Tapi kemudian ketika ini disewakan, dikontrakkan, jelas TNI yang kemarin terlibat dalam membuat kios itu juga sudah melanggar undang-undang TNI, bahkan juga sudah terjadi tindak pidana dalam tanggung bencana. Jadi saya ingin katakan hati-hati terkait dengan dana penyaluran bantuan, karena ini bisa berimplikasi terhadap tindak pidana korupsi, bisa berimplikasi terhadap tindak pidana undang-undang penanggulangan bencana, dan bisa berimplikasi terhadap tindak pidana penggelapan dan pemerasan gitu. Jadi hal ini yang mesti dipahami oleh masyarakat. Nah, kalau ini tidak terjadi, implikasi hukum dan konsekuensinya akan berjalan. Sangat banyak dalam temuan kita di lapangan. Di Pariaman itu sudah ada beberapa kasus yang sudah dilaporkan ke polisi terkait dengan penggelapan, suap, dana-dana bantuan, pemotongan gitu. Di Kota Padang juga seperti itu. Bahkan seperti yang saya katakan tadi, sudah ada yang sampai ke KPK, dana bantuan 2009 yang itu Pemko Padang yang kemudian dilaporkan gitu. Iya, baik, mudah-mudahan ini masyarakat juga bisa lebih memahami nih hak-hak mereka ini ya. Baik, saudara, kami undang Anda di 812878 untuk ikut bergabung dalam dialog ini. Untuk Anda yang warga Kota Padang, langsung saja 812878. Dan bagi Anda yang berada di luar Kota Padang, jangan lupa kode wilayah 0751812878 atau melalui SMS 07517861975. Baik, saudara, sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, ada yang kita dengarkan dulu yang satu ini. Gempa lagi. Cobaan apa lagi ini? Anda perlu heran, kita ini manusia berdosa. Jangan menghukum diri sendiri, Pak. Kita harus paham, kita berada di daerah rawan gempa. Karena itulah kita harus siap sejak dini. Siap bagaimana? Gempa tidak bisa diduga kapan datangnya. Saya takut membangun kembali. Takut ada gempa yang lebih besar lagi. Membuat bangunan di daerah rawan gempa harus memenuhi standar tertentu dan teknik pembangunannya mesti teruji. Ingat, bukan gempanya, tapi bangunannya. Pastikan Anda aman saat gempa. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Pekerjaan Umum terdekat.
saya Yayang Senur. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kemitraan Australia Indonesia. Gempa yang terjadi 30 September 2009 telah menimbulkan traumatik bagi kita yang terkena dampaknya. Namun, kita harus bangkit dan bangkit kembali, menata hidup untuk masa depan. Salah satunya adalah bagaimana caranya membangun rumah yang ramah dan aman gempa. Semuanya dapat terjawab dalam acara dialog interaktif Rumah Aman Gempa di Pro 1 RRI Padang pada hari Kamis minggu pertama dan hari Kamis minggu ketiga tiap bulan jam 19.30 sampai jam 20.30 WIB. Jangan lewatkan kesempatan ini. Silakan Anda berinteraksif dan bertanya langsung dengan narasumber yang berpengalaman di bidang konstruksi bangunan melalui 0751 812 878. Mari bangkit kembali bersama Rumah Aman Gempa. Iya, baik saudara, kembali dalam acara dialog interaktif Rumah Aman Gempa pada kesempatan malam hari ini. Dan saat ini di sesi kedua kita juga telah tersambung kembali dengan salah seorang narasumber, yaitu Bapak Sugimin Pranoto. Kita akan sapa dulu narasumber kita yang ketiga nih, Abang sama Bung Vino. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sugimin. Iya, selamat malam Pak. Iya, dengan Yudi di sini. Iya, di sini juga ada Bung Vino Oktaveni dari LBH, Direktur LBH Padang, sama Bang Abel Tasman, Sekretaris Komisi 4 DPRD. Oh iya. Iya, gini Pak Sugimin, Bapak merupakan Ketua Tim Pendamping Teknis Rehab Rekon Pasca Gempa Sumbar ini ya? Tim pendukung teknis. Pendukung teknis, ya maaf. Nah Ya. sebenarnya fungsi dari tim pendukung teknis ini sendiri apa ini Pak? Gini, jadi sesuai dengan surat keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, itu tim pendukung teknis itu adalah tugas fungsinya pertama mendukung Bapak Gubernur di dalam memperlancar kegiatan rehab rekon di Sumatera Barat. Iya. Dengan melalui menyiapkan kebijakan-kebijakan operasional bagaimana supaya pelaksanaannya itu lebih baik, kemudian menyiapkan pedoman, cuklak, juknis, dan kemudian juga mengadakan monitoring dan evaluasi. Itu tugas pokoknya. Gitu. Iya. Nah sementara untuk prosedur penyaluran bencananya sendiri dari tim pendamping ini bagaimana nih Pak? Itu dananya kan masuk di Pemda Pak ya, dana yang tahap pertama ini. Iya. Nah kemudian dari Pemda itu digunakan untuk beberapa bidang, pemugaran rumah, bidang pertanian, bidang sosial gitu. Nah khusus untuk rumah itu kita mendekatannya adalah melalui community based development, pemberdayaan masyarakat. Iya. Jadi kita membentuk kelompok-kelompok masyarakat, POMAS, yang sekarang ini hari tadi itu di Padang Pariaman, itu sudah dikumpulkan kelompok-kelompok masyarakat, kemudian membuka rekening bank untuk kelompok itu sendiri yang terdiri daripada 20 sampai 30